Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada pada hari ini, kita bersyukur Tuhan masih tetap baik buat setiap kita, amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 63 ayat yang kedua dikatakan, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud menyatakan sebuah kerinduan, sebuah kehausan kepada Tuhan, tatkala dia sedang berada di sebuah padang gurun Yehuda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang berada di tengah situasi pandemi COVID yang masih belum berhenti sampai hari ini. Dan pandemi ini merupakan tantangan buat kita untuk kita mengalami kedekatan kepada Tuhan. Tetapi mari kita belajar dari seorang Daud. Ketika dia berada di sebuah padang gurun Yehuda, dia semakin tetap untuk merindukan, untuk haus akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk berdoa, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji, untuk menyembahnya, meskipun secara virtual. Tetapi saya yakin dan percaya, di balik setiap hati yang haus, yang rindu kepada Tuhan akan dipuaskan dahaganya. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan kehausan, dengan kerinduan akan hadiratnya di dalam hidup setiap kita. Selamat memasuki ibadah dan kita persiapkan diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik untuk Allah kita. Segenap keberadaan kita, hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita untuk memuliakan dan menyembahnya. Adapun pertolongan kita datangnya daripada Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, dan memelihara dengan tangannya atas kita semua, hamba-hambanya yang takut akan Dia. Dan biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu.
Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saat ini kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Mari jemaat kita datang kepada Tuhan. Bawa roh-Mu menyembah kepadanya. Sebab Allah adalah roh. Sebab itu sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Saat ku menyembah-Mu, roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Saat ku menyembah-Mu, roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Angkat hatimu, roh-Mu menyembah Dia. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Mari sembah Tuhan. Tinggikan namanya, lebih tinggi dari segalanya, lebih tinggi dari persoalan hidupmu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan.
Jemaat boleh bangkit berdiri. Inilah yang ku renungkan. Angkat tanganmu setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan. Haleluya. Kepadamu biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami persilakan Tuhan menikmati ibadah kami pada hari ini. Dari rumah kami masing-masing, biarlah terdengar seruan pujian, sorak-sorai kemenangan untuk Allah kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang siap diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Haleluya. Mari kita dengan orang-orang percaya di segala abad dan tempat, kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, hari ini responsoria kita, ayat pertanggapan kita terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-50, ayat 15 sampai 21. Kitab Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-15 sampai 21. Kita akan baca bertanggapan, nanti saya membaca ayat yang ganjil, kemudian nanti Bapak Ibu bersama dengan singer ayat yang genap. Sekali lagi kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15 sampai 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budak-budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah?
Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Lebih lanjut nanti firman Tuhan ini akan diuraikan oleh hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita berkumpul di rumah kita masing-masing, bersatu untuk meninggikan nama Tuhan. Mari kita dengan segenap hati kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Sebab tiba saatnya kita berkumpul dan bersatu dari segenap suku dan bangsa untuk meninggikan Allah kita. Haleluya. Saudara boleh bertepuk tangan di rumah dengan hati yang penuh syukur, sebab Allah kita adalah keselamatan buat setiap kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Segenap hati kita meninggikan namanya, sebab Dia Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Yang di rumah yang setuju katakan amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saya undang Bapak Ibu yang di rumah mau berdiri, silakan berdiri. Amin. Yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi katakan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Saya percaya saudara yang di rumah masih senang memuji Tuhan. Mari kita tinggikan namanya. Tinggi
Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita dengan segenap hati dan sorak-sorai untuk Dia. Sebab kita boleh berharap kepada Tuhan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan. Jangan menyerah saudara, untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang, ku pasti menang. Are you ready? Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, dengan segenap hati, Raja keagungan. Saudara, Dia tidak akan memberikan percobaan kepadamu melebihi batas kekuatanmu. Kau takkan biarkan percobaan melebihi batas kekuatanmu. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggikan namamu, tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorai bagi Allah, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah kita sediakan tanah hati yang terbaik untuk setiap benih firman Tuhan yang akan ditaburkan untuk menjadi berkat, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu
saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Waktu dan tempat ini saya persilahkan kepada hamba-Nya. Saudara-saudara jemaat sekalian, bersyukur kita boleh beribadah pada hari ini, dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu topik, yaitu tentang pengampunan dan pemulihan. Dan sebelumnya mari kita masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena pada saat ini kami boleh datang kembali kepadamu, dan kami sungguh rindu ibadah kami ini boleh berkenan kepada Tuhan, bukan hanya pada saat kami menyembah Engkau pada saat seperti ini, tapi juga dimanapun kami berada, kami boleh mempersembahkan diri kami ini sebagai ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami rindu kembali diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu, kami terus hidup di jalan Tuhan, dan kami hidup terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah kami semuanya, termasuk hamba-Mu ini yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu, karena kami sama-sama rindu untuk terus diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami terus dibentuk untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini tema yang diberikan kepada saya adalah tentang pengampunan yang memulihkan. Pengampunan yang memulihkan yang akan kita sama-sama
dasarkan dari Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Nah, saudara-saudara, kita lihat bersama-sama Kejadian 50 ayat 15 dan 21. Demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara-saudara sekalian, kita coba lihat sebentar tentang kehidupan dari Yusuf ini. Apa sih yang terjadi dengan Yusuf? Yang pertama kita lihat kalau bicara tentang pengampunan, kalau saudara perhatikan gambar-gambar ini. Maka yang pertama adalah tentang saudara-saudara yang menjual Yusuf menjadi budak. Satu perlakuan yang sangat jahat. Saudara, menjadi budak pada waktu itu dinilai sama dengan benda. Sehingga tuannya ini boleh berbuat apa saja terhadap budak itu, karena pada saat sudah dibeli itu menjadi miliknya. Terserah dia mau perlakukan dengan semena-mena, mau dipotong kupingnya, mau dipotong tangannya. Saudara, kalau dia tidak suka, tidak akan ada yang mengajukan mereka ke pengadilan, karena budak itu adalah punya dia. Jadi saudara perhatikan perlakuan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusufnya ini adalah betul-betul satu perlakuan yang sangat jahat, menjual adiknya ini sebagai budak. Dengan kata lain, dia secara sengaja mereka akan membuat kemungkinan Yusuf ini dibunuh dan diperlakukan dengan kejam. Ini pertama adalah tentang saudara-saudaranya yang menjual Yusuf. Yang berikutnya adalah istri Potifar. Saudara, istri Potifar ini yang memfitnah Yusuf. Sehingga Yusuf yang sudah jadi budak, sekarang dia menjadi budak di penjara. Dan saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh istri Potifar ini adalah pada saat Yusuf ingin terus menyenangkan hati Tuhan, ingin terus bertekun untuk setia kepada Tuhan, dan tidak mau melukai hati Tuhan, ingin terus hidup memuaskan hati Tuhan. Dan sekarang pada saat dia sedang berusaha melakukan semuanya itu, istri Potifar secara sengaja lalu dia memfitnah Yusuf, sehingga Yusuf masuk ke penjara. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya adalah pembawa atau petugas yang membawa minuman raja, ya, yang bersama dengan petugas yang membuat roti di kerajaan, dibantu oleh Yusuf yang tentu saja mendapatkan hikmatnya dari Tuhan untuk menafsirkan mimpi mereka.
Dan Yusuf juga berpesan untuk supaya pada saat pembawa anggur ini dilepaskan sesuai dengan arti mimpinya, maka pembawa anggur ini Yusuf bilang, jangan lupakan saya. Tolong kasih tahu kepada raja bahwa saya ini ada di sini bukan oleh karena salah, gitu, karena difitnah, gitu ya, supaya ingat Yusuf yang masih ada di penjara. Nah, kita perhatikan selama 2 tahun dia dilupakan. Bisa juga kan, bisa dikatakan bahwa Yusuf kecewa, lalu aduh lagi butuh datang, lalu ditolong. Sekarang sudah ditolong, dia sudah enak-enak, lalu dia lupakan Yusuf. Ya, bisa kecewa gitu ya. Dan ada banyak. Jadi kalau kita perhatikan dalam kehidupan Yusuf ini, ada banyak orang yang Yusuf harus siap untuk memaafkan. Ada orang-orang yang memang perlu dimaafkan begitu oleh Yusuf, ya. Nah, kita perhatikan selanjutnya pada waktu secara khusus ini ya, keluarganya, kalau kita bilang ini yang paling jahat begitu ya, ini keluarga ini yang datang kepada Yusuf, ya. Ya, apa sih sebenarnya dasar pengampunan Yusuf pada waktu saudara-saudaranya ini datang memohon kepada mereka, memohon kepada Yusuf, maksud saya, untuk mengampuni mereka, ya. Dan mereka mengakui, mereka sadar mereka jahat, lalu mereka telah mencelakakan Yusuf, dan mereka mohon pengampunan sampai mereka bawa-bawa nama bapaknya, gitu ya, saudara ya. Nah, kita perhatikan apa yang dikatakan Yusuf ya sebagai dasar kenapa dia mengampuni orang-orang yang bersalah kepada dia, apapun alasannya dan apapun risiko yang harus ditanggung oleh Yusuf, ya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Saudara perhatikan kata-kata yang saya beri warna kuning. Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Lalu kalimat, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Saudara, ini dasar dari pengampunan Yusuf. Yang pertama, saudara, Yusuf mengenal siapa Allah di dalam hidupnya. Oleh karena pengenalannya yang benar terhadap Allah, maka dia tahu siapa dirinya. Dan dia hidup berdasarkan pengenalan kepada Allah yang benar dan pengenalan kepada diri yang benar, maka dia hidup tahu diri. Dia katakan, saya bukan Allah. Saudara, kalau saudara baca di Alkitab, Tuhan berkali-kali mengatakan, saya hakim, biarlah saya yang menjadi hakim. Karena saya yang tahu luar dalam dan saya yang memiliki standar, ya, dan Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan seluruh umat manusia. Maka Tuhan mengatakan, biarlah saya yang menjadi hakim. Kamu pokoknya terus hidup di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pokoknya jalankan perintah Tuhan saja. Disuruh mengasihi sesama, disuruh mengampuni, disuruh apapun yang Tuhan kerjakan, kerjakanlah itu. Begitu ya. Jadi kalau soal penghakiman, biar saya menghakimi. Makanya lalu Yusuf itu yang dikatakan, apakah saya pengganti Allah? Saya bukan Allah. Itu adalah bagian Allah untuk menghakimi manusia. Itu adalah bukan bagian saya. Kan ya, ini yang pertama, ya, dasar daripada Yusuf. Dia membiarkan, biarlah Allah menjadi Allah dan saya adalah saya.
gitu ya. Saya ada bagiannya, saya ada ranahnya sesuai dengan perintah Tuhan, itu ada ranahnya Tuhan. Itu adalah bagiannya Tuhan, kan? Dan yang kedua, Saudara, dasar pengampunannya adalah karena Yusuf itu menjalani kehidupan ini sesuai dengan agenda Allah. Makanya tadi dia katakan ada agenda Allah untuk memelihara bangsa ini. Ada agenda Allah untuk bangsa ini akan menjadi berkat bagi bangsa lain. Bukankah itu yang Tuhan katakan gitu ya kepada Abraham, Ishak, Yakub begitu ya. Dan kalau Saudara lihat atau pelajari di dalam budaya dari orang-orang Yahudi ini, maka apa yang disampaikan Tuhan kepada mereka, janji-janji Tuhan, itu oleh orang tuanya terus diajarkan kepada anak-anaknya. Ingat yang terus berulang-ulang gitu kan ya intinya. Jadi mereka terus ajarkan, ingat ya, jadi bahwa Allah ini adalah Allah yang pernah berjanji kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Nah, jadi kita lihat Yusuf ini mendengar dan mengingat apa yang diajarkan kepadanya melalui ayahnya Yakub tentu saja. Dan jadi dia tahu bahwa Tuhan berjanji bahwa bangsa ini akan menjadi berkat bagi bangsa lain. Oleh karena itu Yusuf menjalani hidup ini sesuai dengan agenda Allah. Maka dia katakan, iya saya tahu kamu mereka-rekakan yang jahat. Tetapi saya hidup di dalam agenda Allah dan saya percaya Allah saya adalah Allah yang berdaulat atas sejarah manusia, atas seluruh kehidupan manusia. Maka apapun yang kamu lakukan, rencana Allah akan tetap digenapi, maka dia akan tetap melakukannya dan menggenapinya, yaitu memelihara bangsa yang besar ini untuk menjadi berkat bagi bangsa lain. Yang kita tahu itu agenda Allah, fokusnya adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kan ya. Nah, jadi kita lihat bahwa semua dia lakukan ini adalah untuk menyelaraskan hati dia, hidup dia dengan hatinya Tuhan, dengan kehendaknya Tuhan. Ini adalah dasar dari pengampunan Yusuf, karena Yusuf menyadari bahwa hidup ini adalah tentang, makanya pada waktu dia berhadapan dengan istrinya Potifar, yang dia omongin adalah bukan begini, aduh nanti kalau ketahuan sama Potifar bagaimana? Dia nggak ngomong begitu, saudara. Yang dia katakan kepada istrinya Potifar pada waktu mengajak dia untuk berzina, dia bilang, saya tidak mau berdosa kepada Tuhan. Saya ini adalah anak Tuhan, saya ini adalah umat Tuhan, dan saya harus hidup selaras dengan isi hati Tuhan. Lepas dari Potifar tahu atau tidak tahu, itu bukan isunya, itu bukan poinnya. Tapi hidup saya adalah terfokus ingin menyenangkan hati Tuhan. Maka saudara, apapun realita yang Tuhan izinkan, ada realita yang memang di luar kendali kita. Kita tidak bisa kendalikan hati orang. Kita tidak bisa kendalikan apa yang dipikirkan orang, apa yang dilakukan oleh orang. Ada saat kita tidak bisa kendalikan. Nah, makanya Yusuf pada saat itu dia, pokoknya Tuhan, yang saya bisa kendalikan adalah hati ini untuk tetap selaras dengan Tuhan. Nah, makanya kita lihat apapun yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya itu, Yusuf tetap bersikap yaitu seperti yang Tuhan kehendaki. Ini adalah dasar pengampunan daripada Yusuf kepada saudara-saudaranya. Nah, sekarang jadi lihat ini saudara, mengampuni itu bukan asal mengampuni. Jadi ya sudah ya, dia minta maaf terus akhirnya saudara bilang ya udah deh ya diampuni ya udah deh. Enggak saudara. Pengampunan dari anak-anak Tuhan adalah pengampunan yang bertujuan. Karena sama dengan Tuhan Yesus juga pada waktu mengampuni saudara dan saya, itu Tuhan Yesus itu tidak begini saudara, tidak ya sudah saya mengampuni dan sudah nggak usah berdosa lagi, jangan berzina lagi, ya sudah selesai. Enggak saudara. Ingat saudara, dosa itu adalah artinya tidak mengenai sasarannya Tuhan, tujuannya Tuhan. Itu dosa. Ya, tujuan Tuhan adalah apa? Saya diciptakan untuk hidup bagi Tuhan. Mati hidup bagi Tuhan. Seluruh hidup yang didedikasikan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Itu tujuannya. Dan kalau kita tidak kena tujuannya, maka
dikatakan kita menyeleweng, kita berdosa, kita tidak kena sasaran. Jadi ada orang yang moralitasnya baik, tapi kalau tidak hidup bagi Tuhan, tidak mendedikasikan seluruh hidup kita untuk sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan, maka tetap dosa di hadapan Tuhan. Ingat di Roma pasal 3, semua yang tidak memiliki relasi yang benar dengan Tuhan dan tidak hidup sesuai dengan relasi itu, dia berdosa terhadap Tuhan. Nah, jadi kita lihat pada waktu Tuhan mengampuni kita, bukan hanya sekedar mengampuni, lalu ya sudah, seperti kepada perempuan yang berzina itu nggak ada yang melempari batu, ya sudah jangan berdosa. Nah, arti jangan berdosa lagi, jangan lagi hidup untuk dirimu sendiri. Hidup berdasarkan aturan dunia, hidup berdasarkan kesenangan dan tujuanmu saja. Tujuanmu, tetapi mulai dari sekarang jangan berdosa lagi. Artinya mulai detik ini kamu hidup buat Tuhan. Kamu mendedikasikan seluruh hidup kamu buat Tuhan, dan kamu menyelaraskan hati kamu, pikiran kamu, seluruh hidup kamu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu arti pengampunan dari Tuhan pada saat Tuhan mengampuni kita. Maka itu juga yang harus terjadi pada waktu saya mengampuni orang lain. Jadi sayanya sendiri, saya ingin hidup selaras dengan Tuhan, maka saya mengampuni kamu. Dan pada saat saya mengampuni kamu, dengan tujuan supaya kamu juga hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi kalau saudara perhatikan, saya share screen lagi sekarang ini. Nah, jadi yang Tuhan mau dari kita adalah seperti ini. Saudara perhatikan, coba ini, slide ini. Saudara, pengampunan itu, ya, itu kan kita mengampuni orang yang berdosa kepada kita, gitu kan ya. Nah, dosa itu dari kacamata Tuhan artinya orang yang tidak penuhi standar Allah. Jadi dosa itu adalah orang yang tidak penuhi standar Allah. Dan pada saat Tuhan melihat saudara dan saya tidak penuhi standar Allah, di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, maka kita diampuni. Bukan hanya sekedar supaya lalu saudara diampuni, udah beres, saudara nggak nyuri lagi, saudara tidak berzina lagi, saudara tidak menyakiti orang lagi, ya, saudara tidak mencuri, tidak, tapi saudara mulai suatu kehidupan, apapun yang saudara lakukan, yang selaras dengan firman Tuhan, saudara lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang terjadi, ya, itu yang tujuan Tuhan mengampuni kita. Nah, sekarang lihat saudara, pada saat saya salah menurut Allah, gitu ya, saya berdosa kepada Allah, jadi itu berarti versinya Allah, gitu ya, standarnya Allah. Lalu kita datang memohon ampun kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah mengampuni saya. Malah Allah mengatakan, saya tidak ingat-ingat lagi, pokoknya kamu bersih, sekarang mulai hidup untuk kembali selaras dengan kehendak Tuhan. Hidup hanya untuk Tuhan. Hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Fokusnya adalah Tuhan, bukan saya. Ya, perhatikan saudara yang pakai warna merah ini. Pada saat saya salah menurut Allah, gitu kan ya? Menurut Allah nih, bukan menurut orang, gitu kan ya? Ini standarnya Allah kan, kita harus hidupnya kan sesuai dengan kehendak Tuhan kan? Hidupnya harus sesuai dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, lalu kita ini mendukakan Tuhan, kita salah. Lalu kita mohon ampun, lihat, Allah mengampuni. Kan itu yang dikatakan di Yohanes, saudara. Di 1 Yohanes bahwa kalau kamu salah, datang Tuhan pasti mengampuni. Saudara lihat nih, Tuhan pasti mengampuni. Saya salah, saya sadar, Roh Kudus mengingatkan, kamu salah. Kita datang kembali kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Nah, sekarang lihat ini saudara. Sebagai anak Allah, kan kita sekarang ini orang-orang yang sudah dipulihkan ya, kita adalah orang-orang yang sudah diampuni. Sebagai anak Allah, saat orang lain salah, misalnya orang lain salah, salahnya juga salah menurut Allah, dia salah menurut Allah, dia salah. Nah sekarang pertanyaannya, apa alasan saya untuk tidak mengampuni? Saya aja diampuni, dan pengampunan itu artinya telah memulihkan saya. Kan saya sudah dipulihkan, saya sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, saya sudah menjadi anak Tuhan, saya sudah dipulihkan, dan pada saat saya sudah dipulihkan, saya jatuh, Tuhan juga kembali mengampuni saya di atas dasar karya penebusan Tuhan Yesus Kristus itu, Tuhan mengampuni. Dan sekarang apa alasan kalau orang lain, walaupun memang salahnya adalah salah menurut standar Allah, apa alasan saya untuk tidak mengampuni?
Kalau Tuhan aja ngampuni dia, kenapa kita nggak ngampuni? Padahal saya ini adalah anak Tuhan. Kalau kita sampai tidak mau mengampuni, jangan-jangan saudara dan saya belum anak Tuhan. Jadi saudara dan saya hanya hidup berdasarkan standar saya. Pokoknya nggak bisa, saya nggak mau ngampuni dia. Nah saudara kalau udah ngomong begitu, ya berarti apa saudara? Itu bukan karakternya anak Tuhan, saudara. Karakter anak Tuhan adalah karakter di mana saya ingin sehati dengan Tuhan. Kan firman Tuhan mengatakan, saudara dan saya sebagai anak harus sehati sepikir dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Terus sekarang Tuhan Yesus aja ngampunin dia, lalu saudara nggak mengampuni. Kan bagaimana saudara di mata Tuhan persoalannya? Bodoh amat sih di mata orang lain, saudara ya. Tapi di mata Tuhan bagaimana? Makanya Tuhan bilang, kalau kamu datang kepada saya, kamu belum mengampuni orang lain, jangan datang, pergi dulu, beresin dulu. Saudara, karena apa? Tuhan tidak akan menerima saudara dan saya. Gitu kan ya? Nah, yang berikutnya nih saudara. Nah, sebagai anak Allah yang sudah punya relasi yang benar dan sudah dipulihkan, lalu pada saat orang lain nih ya, saudara, salahnya bukan menurut Tuhan. Menurut saya, pokoknya menurut standar saya, pokoknya saya nggak suka lah. Kan bisa kan, saudara, terjadi ya. Menurut Tuhan sih nggak apa-apa, tapi menurut saya pokoknya saya nggak suka lah. Begitu kan ya, saudara ya. Nah, lalu apalagi kalau itu berdasarkan standar saya, lalu apa alasan saya untuk tidak mengampuni? Apa yang bagi Allah sendiri, itu bagi Tuhan, itu tidak salah. Lihat nggak, saudara? Nah, jadi intinya adalah apa? Saudara dan saya sebenarnya sebagai anak Tuhan tidak punya dasar apapun untuk mengatakan kepada orang-orang di sekitar kita yang bersalah kepada kita. Baik kesalahan berdasarkan standar Tuhan atau apalagi kesalahan berdasarkan standar diri kita sendiri. Kita tidak punya dasar untuk tidak mengampuni. Karena saudara dan saya sudah menjadi anak Tuhan yang sudah dipulihkan. Nah, lihat ini saudara. Sekarang kembali refleksi buat saudara dan saya. Apakah saya sudah menerima anugerah pengampunan? Apakah saya sudah menerima pemulihan dari Tuhan? Kalau betul saya sudah menerima anugerah pengampunan, saya sudah menerima pemulihan dari Tuhan, maka seharusnya saya bersikap sebagai orang yang sudah menerima anugerah dan pemulihan itu dari Tuhan. Saya yang sudah menerima anugerah pengampunan dan pemulihan itu dari Tuhan. Itu yang seharusnya menjadi karakter saudara dan saya. Dan saudara, bukankah firman Tuhan mengatakan, kalau kita sudah betul-betul menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, maka seperti yang Paulus katakan di Galatia 2 ayat 20, bukan aku melainkan Kristus. Jadi hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus. Nah kalau Kristus yang sudah hidup di dalam aku, kan lucu saudara, kalau Kristus hidup dalam aku, terus Kristusnya mengampuni, akunya enggak, kan enggak matching saudara, enggak nyambung itu namanya. Makanya jadi akan dipertanyakan, kamu sebenarnya Kristus sudah hidup dalam kamu atau belum? Begitu loh saudara ya. Nah jadi kalau memang Kristus sudah hidup di dalam aku, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, maka seharusnya saudara dan saya hidup dan siap untuk mengampuni orang lain. Nah lihat ini saudara. Mengampuni itu menunjukkan saya sudah mengalami pemulihan dari Tuhan. Jadi dengan saya mengampuni orang lain, itu menunjukkan kepada di hadapan Tuhan dan kepada orang. Nah ini yang jadi garam dan terang itu saudara. Menunjukkan bahwa saya sudah mengalami pemulihan dari Tuhan. Inilah contoh orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini artinya menjadi garam dan terang di hadapan Tuhan. Dan yang kedua saudara, mengampuni itu berarti memberikan kesempatan pemulihan dari Tuhan bagi orang yang diampuni. Sehingga dia juga melihat bahwa, oh beginilah seharusnya hidup itu. Dan saya yang sangat berdosa, dan dia melihat, kok saya yang begitu menjijikkan, saya diampuni oleh dia. Dan dia jadi bisa memahami arti kasih Allah, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, melalui apa yang kita tunjukkan kepada dia. Dia jadi bisa memahami apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus berkenan mengampuni
orang yang berdosa, mengampuni berdasarkan anugerahnya. Itu bukan karena kelayakan, semata-mata anugerah. Saya memperlihatkan hal itu, saya juga tidak layak, saya mendapatkan pengampunan ini, saya kurang ajar sekali, saya tidak tahu diri sekali, tapi Tuhan berkenan mengampuni saya. Dan sekarang dengan kasih dari Tuhan, dengan dasar dari hati Tuhan itu, saya juga mengampuni sesama saya, supaya dia juga mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Dia juga mengalami pengampunan yang memulihkan itu di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Saudara bisa saja sekarang ini oke-oke saja, tetapi kalau saudara sedang oke-oke saja, pastikan saudara dan saya adalah orang yang sudah diampuni dan sudah dipulihkan di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Kalau saat ini saudara masih ada sesuatu yang tidak enak dengan orang lain, saudara ya, ingat bahwa kalau saudara dan saya sudah dipulihkan, tidak ada dasar dari kita sendiri untuk tidak mengampuni Tuhan. Dan saudara, kalau orang itu tetap, ya saudara merasa, kan ada orang kita yang sudah mengampuni, tapi orangnya tetap masih tidak merespon dengan baik, itu urusan dia dengan Tuhan. Ingat, biarkan Tuhan yang menjadi hakim. Tapi pokoknya bagian kita mengampuni. Jadi seperti Yusuf tadi, bisa jadi dia mengampuni isi Potifarnya tetap aja kurang ajar, tetap memfitnah dia, maka dia tetap di penjara, ya itu urusan isi Potifar sama Tuhan. Tetapi dari pihak kitanya, di dalam kendali kita yang rindu untuk sesuai dengan kehendak Tuhan, kitanya tetap mengampuni. Mari saudara, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Tuhan Yesus yang hidup dalam aku. Dan biarlah kita boleh menyatakannya kepada dunia, kepada orang-orang yang sebenarnya membutuhkan pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Terima kasih. Tuhan, sungguh terima kasih bahwa Engkau berkenan mengampuni dan memulihkan kami. Kami sadar siapa kami. Orang yang berontak, orang yang melawan Allah, orang yang kurang ajar, orang yang sama sekali tidak layak mendapatkan pengampunan dan pemulihan. Semata-mata hanya karena anugerah Tuhan saja. Maka saya yang sangat kurang ajar, ini yang sangat menjijikkan di mata Tuhan seperti yang firman Tuhan katakan, hanya karena anugerah Tuhan. Engkau berkenan mengampuni saya dan memulihkan saya. Terima kasih Tuhan, sungguh terima kasih. Dan tolonglah saya pada saat ini, setiap saya yang sekarang ada di hadapan-Mu, untuk boleh menjadi agen-agen Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan, menjadi garam dan terang Tuhan, jadi saksi-saksi Tuhan di tengah dunia ini. Untuk juga boleh membawa pengampunan dan pemulihan di dalam karya penebusan Tuhan Yesus itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Betul Tuhan, kalau melihat kepada diri kami sendiri terfokus kepada kesayaan dan kepada keegoan saya, keakuan saya, maka saya akan melihat itu sangat menyakitkan, sangat menyebalkan, sangat menjijikkan, sangat melukai. Namun Tuhan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku dan melalui kehidupanku. Dan biarlah Kristus yang juga telah dilukai oleh saya, yang telah dilecehkan, yang telah Tuhan tolong supaya saya juga memiliki hati Kristus yang tetap dengan kasih karunia dan anugerah mengampuni dan memulihkan. Kiranya Tuhan boleh memakai kami semuanya untuk menjadi anak-anak Tuhan, saksi-saksi Tuhan yang membawa pengampunan dan pemulihan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah jemaat-Mu di GKJ ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita yang sudah diberkati melalui firman Tuhan, kita boleh dengan setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan kita boleh dengan segenap hati kita berikan untuk Tuhan. Dapat disalurkan melalui transfer, scan barcode yang tertayang di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu atas berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan memberikan persembahan, mari Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang telah terulur. Biarlah boleh menjadi berkat, dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita menyaksikan warta jemaat berikut ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan doksologi.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah usaha pekerjaan, diberkatilah keluargamu, diberkati kedua belah tanganmu, apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, dan setiap langkahmu kemanapun kau pergi, Tuhan buat senantiasa beruntung. Dijauhkan engkau dari segala macam bahaya, kecelakaan dan bencana, dijauhkan pula engkau dari segala sakit penyakit yang membahayakan jiwamu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan, hidup kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan Roh Kudus akan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silahkan duduk. Silahkan ambil saat teduh. Kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.